adalah bagian dari sistem untuk penyedot yang digunakan pada kincir angin. Yang ini adalah pipa utama bagian luar, di mana pada dasar pipa itu dipasangkan sebuah klep dan dia berfungsi sebagai klep dasar dan rumah pompa. Kemudian bagian kedua adalah pipa pralon yang ukurannya lebih kecil dari pipa yang di luar. Kemudian di atasnya juga terdiri dari sebuah klep, dan pemasangannya adalah pipa yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipa yang di luar tadi. Kemudian sistem kerjanya adalah misalkan permukaan air setinggi ini, pipa yang di dalam dia berada di bawah permukaan air. Kemudian ketika ini ditarik, maka ruangan kosong di bawah pipa tadi yang ada klepnya, dia akan kemasukan air yang masuk lewat klep bawah. Ketika dia sudah sampai atas, klep bawah akan menutup, kemudian klep atas akan membuka, dan ketika didorong maka air akan naik. Kita praktekkan seperti yang tadi sudah terangkan, pipa yang lebih kecil yang dimana dia udah ada klepnya dimasukkan ke pipa yang lebih besar. Kemudian ketika dia masuk ke dalam air, maka klep yang di atas dia akan membuka dan klep bawah akan menutup, dan akhirnya air akan terdorong ke atas. Jadi maka air akan keluar seperti ini. Dan ini sangat enteng karena ketika kita lepas pun dia akan turun dan air akan naik sendiri seperti ini. Nah, dia walaupun dengan beban yang sangat enteng, dia akan turun dan air akan keluar. Misalkan ada angin, saya memanfaatkan ini, tapi kalau misalkan nggak ada angin, saya juga masih memanfaatkan pompa. Jadi ini sifatnya alternatif untuk mengurangi biaya. Dalam pembuatan ini bahan-bahannya diperlukan apa saja, Pak? Bahan-bahannya tentunya seperti yang kelihatan ya, besi, kemudian laker, kemudian as, dan terlebih yang mungkin karena itu kelihatan bisa dilihat sendiri ya, tapi kalau bahan-bahan dalam alat penarik itu murni hanya menggunakan klep. Kalau dari awalnya dulu pakai klep sanyo ya, 2 biji, kemudian lainnya menggunakan pralon dan sambungan-sambungan pralon, tidak ada bahan-bahan yang lain. Semua pralon ya, Pak? Iya. Terus ininya yang kipasnya itu dari seng atau apa? Dari besi. Kalau yang agak awet dipilih yang agak tebal, jadi dia kena angin tidak melengkung dan tidak mudah sobek. Dananya dalam pembuatan ini menghabiskan berapa, Pak? Sebenarnya kalau masalah dana tergantung kualitas bahan dan pengerjaannya ya. Biasanya kalau pernah saya tanya ke tukang las, sekitar, kalau sekarang ya mungkin 3 jutaan lah, 2 juta, 3 juta sekitar itu. Ini memang apa? Bener-bener Bapak dibuat sendiri, ide sendiri. Terus apa, sistem pompanya itu di dalamnya bagaimana itu, Pak? Iya, ini bisa mengeluarkan air. Benar-benar murni ide saya, karena ide awalnya waktu itu kan saya mau menggunakan pompa rusak, jadi yang motornya sudah nggak kepake, kemudian saya pasang puli, tapi ternyata dari situ RPM-nya kurang, karena untuk pompa bekerja itu paling nggak sekitar 2.500, dan setelah saya hitung-hitung kincir angin itu kecepatan puncaknya paling sekitar 60, jadi kalau pakai rasio pun terlalu tinggi, jadi nggak kuat. Kemudian dari situ saya mencari ide lain dan akhirnya ketemu dari penggunaan pipa-pipa pralon ini, dan alhamdulillah penggunaan pipa pralon ini dengan keberhasilan yang cukup tinggi, tapi bahannya sangat mudah didapat karena dari material-material di sekitar kita pun kita bisa mendapatkan bahan untuk pembuatan kincir angin. Nah, dengan adanya kincir angin yang sudah Bapak ciptakan itu berhasil, harapannya
melihat hasilnya Bapak bagaimana harapannya Bapak? Harapan saya mudah-mudahan seandainya ini memang bermanfaat bisa dikembangkan, karena sekarang itu kan sedang giat-giatnya kampanye ramah lingkungan, dan kincir angin itu termasuk sesuatu yang ramah lingkungan karena dia tidak menggunakan bahan bakar, dan juga dia tentunya bisa mengurangi biaya produksi karena kita hanya memanfaatkan angin yang tidak harus membeli angin itu.